Di sebuah desa kecil bernama Lirang, angin malam berembus lembut, seolah membawa pesan rahasia dari tempat yang jauh. Bulan di langit tampak lebih besar dari biasanya, dan bintang-bintang berkelip dengan cara yang aneh, seperti mata yang ingin menyampaikan sesuatu. Di rumah kayu paling ujung desa, seorang remaja bernama Arlo, yang baru berusia 17 tahun, sedang rebahan sambil memandangi langit dari jendela kamarnya. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tidak spesial, tidak kuat, tidak juga pintar. Setidaknya, itulah yang ia percayai tentang dirinya selama ini. Tapi dia tidak tahu, malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dan semua itu dimulai dari satu bintang yang jatuh. Tepat di depan rumahnya, Arlo terbangun oleh suara dentuman pelan, seolah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Dengan langkah ragu dan hanya berbekal lampu kecil, ia memberanikan diri untuk keluar. Di halaman rumahnya, ia melihat sebuah cahaya kecil berwarna biru, meliang-leangge, seperti titik api yang hidup. Lalu, cahaya itu berbisik dengan suara yang lembut, "Tolong, aku." Arlo refleks mundur setengah langkah. "Hah? Kau? Kau siapa?" Cahaya itu bergetar halus. Kemudian, perlahan berubah bentuk menjadi sosok kecil, seperti anak perempuan mungil, setinggi telapak tangan, lengkap dengan sayap kristal yang berkilauan. Namanya Lira, seorang bintang penjaga, dan dia berkata dengan nada serius, "Bumi dalam bahaya. Begitu juga langit, dan kau telah dipilih." Arlo hanya bisa menganga. Tak percaya. Dipilih? Aku bahkan gak pernah dipilih jadi ketua kelas. Lira melayang mendekat, lalu mengetuk kepala Arlo dengan tongkat mungilnya. Justru itu, orang yang tidak percaya dirinya penting. Biasanya adalah orang yang paling dibutuhkan oleh dunia, dan begitulah awal mula petualangan Arlo yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lira lalu memberitahu Arlo tentang 4 tanda langit yang sedang bangkit. Pertama, bayangan yang tidak punya pemilik. Kedua, hutan yang berbisik nama orang. Ketiga, sungai yang mengalir mundur. Dan terakhir, lonceng angkasa yang berdentang tanpa waktu. Jika keempat tanda ini aktif, dunia akan kehilangan garisnya. Batas antara mimpi dan kenyataan, masa lalu dan masa depan, serta dunia nyata dan dunia gelap akan melebur menjadi satu. Dan hanya satu orang yang bisa menutup celah kehancuran itu. Arlo. "Tapi kenapa harus aku?" teriak Arlo, frustrasi. Lira tersenyum, sedikit nakal. "Karena kau satu-satunya manusia yang tidak dicari siapa-siapa. Itu membuatmu tidak bisa ditandai oleh kegelapan." Arlo terdiam sejenak. "Itu pujian atau hinaan?" Lira menjawab singkat, "Dua-duanya." Arlo akhirnya setuju dan mengikuti Lira masuk ke dalam hutan. Malam itu, semua terasa lebih hidup. Daun-daun seolah bergerak mengikuti percakapan mereka. Dan suasana terasa begitu magis. "Sebelum kita masuk lebih jauh," kata Lira, "kau harus tahu satu hal. Setiap orang punya sisi gelap dalam diri mereka. Saat kau masuk ke tempot-tempot keramat ini, sisi gelapmu bisa muncul mengambil bentuk fisik, berbicara, bahkan menyerangmu." Arlo menelan ludah, gugup. "Ada cheatnya?" "Gak." Lira menggeleng. "Tidak ada. Tapi ada tips." Arlo langsung bertanya, "Apa tipsnya?" Lira menjawab dengan santai, "Jangan panik." Arlo mendengus. "Itu bukan tips." Saat mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana mendadak berubah. Kabut tebal mulai mengelilingi mereka, dan suhu udara turun drastis, terasa menusuk tulang. Arlo merapatkan jaketnya dan berkata dalam hati, "Tenang, Arlo. Kamu cowok, kamu kuat." Dan tepat saat itu juga, sebuah bayangan hitam keluar dari balik pohon. Bayangan itu berbentuk dirinya sendiri, tapi dengan mata kosong, tanpa mulut, dan tanpa suara. Itu adalah Arlo, versi tanpa harapan. Bayangan itu lalu berbisik, "Kau tidak akan pernah cukup baik." Arlo gemetar hebat.
Itu bukan aku. Lira menatapnya dalam-dalam. Itu adalah bagian dari dirimu yang selama ini kau sembunyikan. Bayangan itu semakin mendekat, bisikannya semakin jelas. Kau selalu gagal. Tidak ada yang benar-benar membutuhkanmu. Arlo tak tahan lagi. Ia berteriak, "Diam!" Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. Di tangan Arlo muncul cahaya putih terang yang membentuk sebuah pedang tipis. Ringan seperti udara. Lira tampak terkejut. Kekuatanmu sudah bangun. Dengan satu tebasan penuh tekad, bayangan itu pecah menjadi serpihan debu dan hilang tertiup angin. Arlo berdiri terengah-engah. "Aku? Bisa?" Lira tersenyum bangga. "Kau baru saja menebas ketakutanmu sendiri." Setelah malam yang panjang dan melelahkan, mereka bertemu seseorang di pinggir sebuah sungai aneh yang airnya mengalir ke arah hulu. Seorang gadis seumuran dengan Arlo, dengan rambut hitam panjang, mata yang tajam, dan pakaian layaknya seorang petarung. Namanya Naira. "Siapa kalian?" "Ini bukan hutan untuk piknik," katanya ketus. Sikapnya galak, tapi auranya begitu kuat, seperti karakter anime yang selalu terlihat keren. Arlo langsung gugup. Kami cuma lewat." Lira yang melayang di sampingnya langsung menimpali. Dunia hampir kiamat. Naira terdiam sejenak, menatap mereka, lalu berkata, "Lanjut." Dan begitu saja, Naira bergabung dengan mereka tanpa banyak bicara. Ternyata, dia adalah penjaga jalur sungai, yang dilatih sejak kecil untuk menjaga keseimbangan air di dunia. Arlo tak bisa berhenti menatapnya, lalu berbisik pada Lira, "Dia keren banget." Lira memutar bola matanya. "Fokus, bocah." Kelompok mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Airnya benar-benar bergerak ke arah sebaliknya, melawan gravitasi, seolah masa lalu sedang mendesak untuk kembali ke masa sekarang. "Sungai ini menyimpan memori," kata Naira. "Jika kau menyentuhnya, kau bisa melihat kenangan yang tidak ingin kau lihat." Arlo menatap aliran air itu dengan rasa takut, tapi jauh di dalam ketakutannya, ia tahu jawabannya ada di sana. Dengan ragu, ia menyentuh permukaan air, dan mendadak, dunia di sekelilingnya berganti. Arlo melihat dirinya sendiri saat masih kecil. Ia melihat ayahnya meninggalkan rumah. Ia melihat ibunya menangis dalam diam. Arlo kecil hanya bisa memeluk boneka bintang yang ia buat sendiri, mencari penghiburan dalam kesepian. Lalu, ia mendengar suara ayahnya bergema di kepalanya. "Aku tidak cukup baik. Aku pergi." Kalimat itu persis seperti yang dikatakan bayangan hitam tadi. "Jadi, aku cuma mengulang trauma ayahku sendiri?" Gumam Arlo pada dirinya sendiri. Lira mendekat pelan. "Kau tidak perlu menjadi masa lalu yang sama." Arlo memejamkan mata, menghela napas panjang, dan melepaskan genggamannya dari air. Seketika itu juga, sungai kembali mengalir normal. "Bagus," kata Naira dari belakangnya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Arlo sedikit tersipu. Wajah Naira masih tanpa ekspresi. Tapi entah kenapa, Arlo merasa hatinya menjadi hangat. Semakin jauh mereka berjalan, udara terasa semakin berat. Pohon-pohon mulai berbisik. Bukan suara desiran angin, tapi suara manusia yang jelas, memanggil-manggil nama Arlo. "Ini creepy banget," kata Arlo sambil merinding. Dari balik pepohonan, muncul makhluk tinggi kurus dengan wajah tertutup simbol-simbol kuno yang aneh. "Peniru suara," kata Naira dengan waspada. Makhluk itu lalu menirukan suara ibu Arlo. "Arlo, pulang, nak." "Nak." Arlo hampir saja melangkah maju, tapi Naira dengan cepat menarik tangannya. "Itu bukan ibumu." Itu makhluk yang memakan orang yang tersesat. Tiba-tiba, makhluk itu mengubah suaranya. "Naira, tolong aku." Suara itu membuat Naira sedikit bergetar. Itu adalah suara seseorang yang sangat ia kenal. Kini, giliran Arlo yang melangkah maju. "Sekarang giliranku yang narik kamu." Ia memegang erat tangan Naira, membuatnya tersadar kembali. Naira menunduk, sedikit malu. "Terima kasih."
Arlo tersenyum jahil. Giliranku yang terlihat keren. Ya? Naira meliriknya sedikit. Setelah melewati hutan, sungai, dan bayangan, mereka akhirnya sampai di sebuah tebing yang sangat tinggi. Di atas tebing itu, ada sebuah gerbang cahaya yang menggantung di udara. Seperti portal menuju dunia lain. Di balik gerbang ini, kata Lira, adalah tempat di mana waktu dilahirkan. Arlo mengangguk mantap. Aku siap. Naira menatapnya lekat-lekat. Apa kau yakin? Tidak mau kabur saja? Arlo balas menatapnya. Kalau aku kabur, siapa yang nolongin dunia? Naira tersenyum sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Lihat, sekarang kau mulai terdengar seperti pahlawan. Arlo tertawa kecil. Kalau aku jadi pahlawan kamu mau Hadi? Apa ya sidekickku? Naira menatapnya datar. Aku tendang kamu. Arlo hanya terkekeh. Di balik portal, mereka tiba di sebuah ruang yang luasnya seperti langit itu sendiri. Di tengahnya, berdiri sebuah lonceng raksasa tanpa tali. Seolah melayang di antara waktu. Di bawah lonceng itu, berdiri makhluk besar, hitam pekat, bergerigi seperti kabut yang padat. Penjaga gelap, bisik Lira pelan. Dia ingin merusak batas waktu. Jika dia berhasil memukul lonceng itu, dunia akan berubah selamanya. Arlo melangkah maju, pedang cahayanya muncul di genggaman. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Pertarungan sengit pun dimulai. Petir menyambar dari cahaya Lira, tebasan angin tajam dari pedang Arlo, dan tendangan super cepat dari Naira, yang melompat lincah seperti ninja. Namun, penjaga gelap itu terlalu kuat. Dalam satu gerakan, ia berhasil menangkap Arlo, mengangkatnya, dan berbisik dengan suara yang dingin, kau tak akan pernah cukup. Arlo menutup matanya. Ia mengingat semua perjalanan ini Lira yang memilihnya, Naira yang menemaninya, dan dirinya sendiri yang perlahan mulai berubah. Aku cukup. Arlo membuka matanya. Aku cukup untuk jadi aku. Tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat besar dan terang. Dengan satu tebasan terakhir, ia menebas penjaga gelap. Makhluk itu pecah menjadi partikel-partikel hitam yang lenyap bersama angin. Lonceng berhenti bergetar. Dunia, selamat. Ketika semuanya selesai, langit di atas mereka terbuka. Ribuan bintang turun perlahan, seperti hujan cahaya yang indah. Ini adalah hadiah, kata Lira, untuk keberanianmu. Naira berjalan mendekat ke arah Arlo dan berkata pelan. Arlo, kamu hebat. Arlo tersenyum kecil. Kalau aku hebat, kamu apa? Naira menjawab. Lebih hebat. Mereka berdua tertawa pelan. Lira melayang di antara mereka. Cahayanya terasa hangat. Sekarang, Arlo, tugasmu sudah selesai. Kau bisa kembali ke kehidupanmu yang normal. Arlo menatap langit yang penuh dengan bintang jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya berarti. Arlo pulang ke desanya dengan perasaan yang baru dan hangat. Dia bukanlah manusia super, bukan seorang raja atau penyihir hebat. Tapi dia telah berubah. Dia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan yang terpenting, lebih percaya pada dirinya sendiri. Dan kini, setiap malam sebelum tidur, ia akan memandang ke langit dan berkata pada dirinya, kalau aku bisa menyelamatkan dunia malam itu, berarti aku bisa menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Dan jauh di angkasa sana, Lira dan para bintang lainnya tersenyum, mengawasi pahlawan mereka dari kejauhan.